Hai teman-teman, hari ini kita akan bahas topik yang cukup berat, tapi penting banget buat kita semua. Karena ini bukan cuma tentang Australia yang lagi kesulitan, tapi juga tentang bagaimana efek dari krisis itu bisa merambat sampai ke Indonesia dan mungkin ke kehidupan kita sehari-hari. Jadi yuk, kita pelan-pelan bahas semuanya. Selama puluhan tahun, Australia dikenal sebagai salah satu negara dengan ekonomi paling stabil di dunia. Nggak main-main. Negara ini bahkan sempat mengalami masa keemasan tanpa resesi selama lebih dari 2 dekade. Mereka punya sumber daya alam yang melimpah, sistem pemerintahan yang relatif stabil, dan hubungan dagang yang kuat dengan negara-negara besar seperti Cina, Jepang, dan juga Indonesia. Tapi sekarang, semua itu sedang terguncang, dan ini bukan krisis ekonomi biasa. Australia sedang menghadapi kombinasi tekanan yang luar biasa. Inflasi tinggi, suku bunga naik terus, harga kebutuhan pokok melonjak, dan pasar properti mulai goyah. Banyak rumah tangga yang nggak bisa bayar cicilan, dan banyak usaha kecil yang gulung tikar. Ekspor mineral mereka juga menurun, karena permintaan global melemah, terutama dari Cina, yang juga sedang melambat pertumbuhannya. Dan yang lebih bikin khawatir, cadangan fiskal mereka yang dulu kuat, sekarang mulai tergerus, karena harus terus menyubsidi warganya agar bisa bertahan. Mungkin kamu mikir, ini kan krisis di Australia, terus hubungannya sama kita apa? Nah, disinilah pentingnya kita sadar bahwa dunia sekarang sudah saling terhubung. Indonesia punya hubungan dagang yang kuat dengan Australia. Kita ekspor banyak barang ke sana, mulai dari tekstil, makanan, sampai barang tambang. Sebaliknya, kita juga impor banyak dari mereka, termasuk gandum, daging sapi, dan produk susu. Kalau ekonomi mereka melambat, otomatis permintaan mereka terhadap barang-barang kita juga bisa menurun. Dan itu bisa berdampak ke industri dalam negeri, pengangguran, bahkan pertumbuhan ekonomi nasional. Krisis di Australia bisa jadi awal dari efek domino yang lebih besar. Kalau negara sekuat Australia aja bisa kena hantam, maka negara-negara lain yang lebih rentan bisa ikut terguncang. Investor mulai ragu, pasar global jadi makin tegang, nilai tukar jadi lebih fluktuatif, dan itu semua bikin arus modal ke negara berkembang kayak Indonesia jadi tersendat. Kalau dana asing keluar besar-besaran, rupiah bisa melemah, suku bunga bisa naik, dan daya beli masyarakat bisa makin turun. Ini bukan sekadar teori, tapi udah pernah terjadi berkali-kali di masa lalu. Sektor yang paling mungkin langsung terasa dampaknya adalah ekspor, terutama ke Australia. Industri pertanian dan manufaktur bisa jadi yang pertama terpukul kalau permintaan dari Australia menurun. Selain itu, pariwisata juga bisa terdampak karena turis. Australia termasuk salah satu penyumbang terbesar bagi wisata Indonesia, terutama di Bali. Kalau warga Australia makin hemat dan gak lagi bepergian jauh, maka pelaku pariwisata lokal bisa kehilangan banyak pemasukan. Di sisi lain, sektor pendidikan juga kena. Banyak pelajar Indonesia yang belajar di Australia, dan sebaliknya, juga ada pelajar Australia di Indonesia. Kalau ekonomi Australia melemah, maka jumlah pelajar dari sana bisa menurun. Dan ini bisa berdampak ke institusi pendidikan kita juga. Pemerintah Indonesia harus waspada dan mulai mengambil langkah-langkah antisipatif. Pertama, pemerintah perlu diversifikasi mitra dagang. Jangan cuma mengandalkan negara-negara besar seperti Australia atau Cina. Pasar ekspor harus diperluas ke negara-negara di Afrika, Timur Tengah, dan Asia Selatan. Kedua, pemerintah harus memperkuat sektor domestik agar lebih mandiri. Kalau konsumsi dalam negeri kuat, maka perekonomian kita nggak terlalu bergantung sama pasar luar. Ketiga, Indonesia harus memperbaiki iklim investasi, supaya modal asing tetap masuk, meski pasar global lagi tidak menentu. Krisis ekonomi mungkin terasa jauh, tapi dampaknya bisa masuk ke dapur rumah kita tanpa kita sadari. Jadi, penting banget buat kita juga siap-siap dari sekarang. Pertama, kendalikan pengeluaran. Di saat ekonomi global nggak menentu, yang bisa kita kontrol cuma uang kita sendiri. Bedakan mana yang kebutuhan dan mana yang keinginan. Jangan terjebak gaya hidup. Kedua, mulai cari penghasilan tambahan, jangan cuma bergantung pada satu sumber penghasilan. Sekarang,
Ada banyak cara buat nambah pemasukan dari rumah, mulai dari jualan online, jadi freelancer, atau belajar skill baru yang bisa menghasilkan. Ketiga, punya dana darurat. Kalau selama ini kita belum punya simpanan sama sekali, sekarang saatnya mulai. Nggak perlu besar dulu, yang penting konsisten. Dana darurat ini jadi penyelamat kalau tiba-tiba kena PHK, penghasilan turun, atau ada kebutuhan mendadak. Keempat, investasi dengan hati-hati. Jangan asal ikut tren atau tergiur janji cuan besar. Belajar dulu, pahami risikonya, baru ambil keputusan. Di masa-masa seperti ini, menjaga modal jauh lebih penting daripada ngejar untung gede. Kalau ada satu hal yang bisa kita pelajari dari krisis ini, adalah bahwa nggak ada yang benar-benar aman. Negara kaya sekalipun bisa goyah. Ekonomi yang dulunya kuat bisa tiba-tiba melemah. Dunia berubah, dan kita juga harus berubah. Nggak bisa lagi hidup santai tanpa rencana. Nggak bisa lagi bergantung sepenuhnya pada sistem. Kita harus jadi pribadi yang lebih adaptif, lebih siap, dan lebih mandiri. Kita nggak bisa kontrol ekonomi global, tapi kita bisa kontrol respon kita. Kita nggak bisa cegah krisis terjadi, tapi kita bisa sayap-sayap biar dampaknya nggak menghancurkan hidup kita. Dan itu dimulai dari langkah kecil yang kita ambil hari ini. Jadi teman-teman, krisis di Australia ini bukan sekadar berita luar negeri. Ini adalah alarm yang seharusnya bikin kita waspada. Jangan tunggu sampai semuanya terlambat. Kita harus mulai dari sekarang. Jaga keuangan, tingkatkan kemampuan, dan perkuat daya tahan ekonomi keluarga kita. Karena pada akhirnya, yang bisa nyelamatin kita bukan negara lain, bukan sistem, tapi diri kita sendiri. Yuk, jadi generasi yang lebih siap, lebih tangguh, dan lebih bijak dalam menghadapi dunia yang makin gak pasti.